Selamat sore, Bapak Ibu. Kami di sini akan mempresentasikan tentang demokrasi. Saya Friska Novalin bersama teman saya. Saya Hendy Bulan. Saya Mayriska Dewi Safira. Saya Tiara Anggun. Pendahuluan, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan politik dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan dan pandangan mayoritas, sambil tetap menghormati hak-hak individu dan minoritas. Pada dasarnya, demokrasi menekankan prinsip-prinsip keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, hak asasi manusia yang dihormati, perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara, serta akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dalam demokrasi representatif, warga negara memilih perwakilan mereka melalui pemilihan umum. Sementara dalam demokrasi langsung, warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan melalui referendum atau mekanisme partisipasi langsung lainnya. Dalam demokrasi terdapat pilar-pilar, yaitu keterlibatan aktif warga negara, kebebasan berpendapat, dan pelindungan hak asasi manusia. Kemudian asal-usul demokrasi. Demokrasi berasal dari Yunani kuno, khususnya di kota negara Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sistem demokrasi ini dikenal sebagai demokrasi Athena. Konsep dasar demokrasi pada masa itu melibatkan partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Para warga memiliki hak untuk memberikan suara dalam pertemuan umum yang disebut eklesia, untuk membahas dan memutuskan kebijakan-kebijakan penting. Asal-usul kata demokrasi berasal dari gabungan kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau warga negara, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi di Yunani kuno memiliki batasan tertentu karena hanya berlaku bagi warga negara pria dewasa dan tidak termasuk perempuan, budak, atau orang-orang asing. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi melibatkan serangkaian nilai dan norma yang membentuk dasar sistem pemerintahan demokratis. Berikut adalah beberapa prinsip demokrasi yang umumnya diakui. Yang pertama, keterlibatan rakyat. Keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik melalui hak pilih, pemilihan umum, dan partisipasi dalam proses politik. Yang kedua yaitu kebebasan berpendapat. Hak individu untuk menyatakan pendapat, mengemukakan ide, dan berpartisipasi dalam diskusi tanpa takut represi. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Jaminan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak hidup, kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak-hak lainnya. Yang keempat, pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan antara cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima yaitu pengawasan dan keseimbangan. Adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara berbagai lembaga pemerintahan untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem. Dan yang terakhir yaitu pemilihan umum dan demokrasi representatif. Pemilihan umum sebagai cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mengambil keputusan atas nama warga negara. Lalu masuk bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori.
tergantung pada cara warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Berikut adalah beberapa bentuk demokrasi yang umum ditemui. Yang pertama, demokrasi representatif, yaitu warga negara memilih perwakilan mereka dalam pemilihan umum, dan perwakilan yang terpilih akan mengambil keputusan atas nama warga negara dalam forum legislatif. Lalu ada demokrasi langsung, yaitu warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik, biasanya melalui referendum atau pemungutan suara langsung. Yang ketiga, demokrasi deliberatif, yaitu keputusan politik diambil melalui proses deliberatif dan diskusi yang mendalam, dan mendorong partisipasi aktif dan pertukaran pandangan di antara warga negara. Lalu yang keempat, demokrasi konsensus, yaitu keputusan politik diambil berdasarkan pencapaian konsensus atau kesepakatan bersama dan menciptakan situasi di mana semua pihak terlibat setuju dengan hasil akhir. Selanjutnya, sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi adalah suatu bentuk organisasi pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Dalam sistem ini, keputusan politik dibuat dengan mempertimbangkan pandangan mayoritas dan hak-hak individu serta minoritas. Ada dua bentuk utama sistem pemerintahan demokrasi, yaitu demokrasi representatif. Perwakilannya dipilih oleh perwakilan yang terpilih, seperti anggota parlemen atau legislatif, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan politik atas nama warga negara. Warga negara memilih perwakilan mereka dalam pemilihan umum. Perwakilan yang terpilih menjadi anggota parlemen atau legislatif, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan politik atas nama warga negara. Keputusan-keputusan yang diambil melalui mekanisme legislatif. Yang kedua ada demokrasi langsung. Keputusan dapat diambil melalui referendum pemilihan umum langsung atau bentuk partisipasi langsung lainnya. Warga negara yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara perwakilan. Keputusan-keputusan dapat diambil melalui referendum pemilihan umum langsung atau bentuk partisipasi langsung lainnya. Kedua bentuk demokrasi ini memiliki variasi dan dapat disesuaikan dengan konteks politik dan kebudayaan masyarakat. Sistem demokrasi seringkali juga mengandung prinsip-prinsip keterlibatan aktif warga negara, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan hak asasi manusia. Sistem pemerintahan demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berdasarkan pada keinginan dan kepentingan mayoritas sambil melindungi hak-hak individu dan minoritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.